Cek. Oke, selamat datang di podcast Sedap Statistik Edukasi DAPS bersama Tinon. Apa kabar Mbak Tinon? Podcast Sedap Statistik Edukasi DAPS. Yes, namanya itu sedap. Iya, Sedap itu Statistik Edukasi DAPS. Jadi DAPS itu direktorat kita. Iya. Mbak Tin, Oke. udah tahu ya? Iya. Oh iya. Semoga sedap beneran ya. Karena yang sedap itu gak cuma makanan, yang sedap itu juga pengetahuan sih. Wih, asik. Jadi di depan saya ini ada salah satu Mbak Tinon tuh apa sih Mbak? influencer Wah, Umbi influencer yang terkenal yang dielu-elukan oleh teman-teman di daerah. Iya loh Mbak itu kayak dianggap representatif dari suara-suara umbi-umbi di daerah. Tapi kayaknya sekarang udah mulai meredup ya. pasti bakalan diungkit. Di sini ya Om, Jadi kan sekarang Mbak Tinon kan di pusat ya, di bagian apa, Biro Perencanaan, bagian ketua kreatif. jadi pasti kan semua orang itu pasti lihat kayaknya nih si Mbak Tinon ini kalau ke pusat ini apakah dia akan berubah atau akan tetap membela teman-teman umbi di daerah? membela kebenaran. Aduh, jadi kita ngomongin apa hari ini? Jadi kalau kita itu udah kenal dari sebenarnya kalau di STS pernah ketemu apa sih nggak sih Mbak? Enggak, Ya. pernah beririsan. Masa sih di JA? Di JA pun kayaknya nggak pernah. Ada kayak kakak tingkat nyebelin gitu pas JA kayaknya Mbak Tinon. Dia yang tahu. Yang digigit-gigit Jadi dia lintah. tahu aku nggak tahu dia. Oh ya, makasih. Lebih terkenal ya. Enggak, maksudnya kan aku panitia. Terus mungkin pas di depan gitu. Tapi enggak, dia 51 kayak aku masih jadi fasilitator deh. Jadi enggak terlalu terlibat. Apa sih fasilitator? Ya dia enggak tahu. Aku jelasin dong. Jelas ya enggak sih, kan peserta doang. Tapi generasi yang sekarang tuh mereka enggak ada JA. Generasi Z. Enggak ada ya. Kayak apa di medsos aja mereka. Enggak ada JA lagi. Mereka kegiatannya di medsos gitu Enggak ada. Emang udah enggak ada. Kapo ya. worse or better. Mungkin langsung kita pertanyaan pertama kali ya. Kita jadi ngobrol sendiri. Kenapa Mbak Tinon keluar dari psikologi Mbak? Dan masuk PSPGS? Dia mengorek luka. Kenapa langsung mengorek luka? Ada penyesalan. Kenapa itu? Kenapa tiba-tiba masuk STG? Dulu SMA tuh aku nggak tahu mau jadi apa, Riz. Jadi psikolog, kapan milih psikolog? Mungkin bedanya generasiku dulu, nggak tahu ya, atau mungkin cuma aku doang. Sama generasi sekarang tuh kayak dulu tuh kita kurang terpapar informasi gitu loh. Kita mau jadi apa? Dulu tuh kayaknya belum ngetren istilah passion gitu kayaknya. Ya kan? Ya. Ya kayaknya sih, menurutku ya. Jadi kayak entah, kalau aku tuh dulu kayak belum menemukan jati diri, mau jadi apa, mau kemana. Dulu setiap tes ujian masuk perguruan tinggi tuh aku ikutin. Aku tuh keterima di 1, 2, 3. 2 perguruan tinggi negeri, 1 perguruan tinggi kedinasan. Apa itu? Harus disebut. Oh, emang gak boleh radio banget ya? Takutnya. Oh iya. Jadi apa? UGM? Ditolaknya di mana ditolaknya? PTN di Jogja ada berapa sih? Bisa dicari lah. Tiba ngomong-ngomong ya, aku sebenarnya dari tadi deg-degan ini udah kerekam belum? Saya aku cek. Dicari. Ya. Udah dong, udah. Nanti di-cut. Terus gimana? Habis itu keterima di psikologi. Iya. Udah keterima itu, udah masuk kuliah dong? Udah, itu tuh sebenarnya iseng-iseng. Karena sebelumnya kan udah keterima nih di PTN yang lain, di sebelahnya. Kalau yang pasti tahu tuh udah keterima, terus nyoba-nyoba tuh masih ada SNMPTN. Nggak tahu sekarang namanya apa. Pokoknya itu jalur yang udah terasi. Udah jauh ya. Udah berumur sih ya Mbak Tinon sekarang ya. Tinggal 10 kuotanya waktu itu. Ya udahlah, iseng-iseng coba. Padahal aku IPA, tapi aku coba IPC waktu itu. Kan IPS kan.
masuk dong Riz. Hmm. Mas. Terus kenapa tiba-tiba berpindah jurusan ke statistik? Segitunya ingin mencintai negara gitu ya, ingin berkontribusi untuk negara Simple sih sebenarnya. karena gratis. Iya. Ya, itu dia. Dan bisa langsung jadi PNS. Sudah terjawab. Dan sekarang menyesal ya. Kalau fase menyesal mungkin ada kali. Oh, ada, udah lewat. Ada kok. Tiap malam gitu ya. Kalau siang ya, kalau gajian ya. Ngeliat aduh teman-teman gue yang dari sana kok udah jadi ini, udah begini begitu gitu kan. Kok begini aja. Ada kayak momen-momen mikir kayak gitu tuh. Ya, tiap malam jam 11, jam 12 gitu ya. Overthinking. Terus akhirnya kenapa milih Halmahera Selatan waktu itu? Oh, karena IP-nya kegeser yang lain. Jadi IP nggak ada yang milih Halmahera Selatan, jadi milih ke Halmahera Selatan. Tapi masih beruntung. Gue masih beruntung ya, karena dulu nggak milih Malut sama sekali. Oh gitu. Tapi tuh dari sejak kita itu nggak Malut nggak ada salah satunya. Tapi terus akhirnya dapet di Malut tuh sebenarnya ya lumayan lah ya. Ya lumayan kan mencari hikmah ya. Ada hikmah juga datang kan. Ada hikmah juga datang. 2 tahun kemudian ada hikmah. Karena jadi iya sih. Tapi di sana juga lautnya bagus juga. Terus kan Mbak Tina juga kesayangannya Pak Habib kan ya di sana ya. Kenapa harus Pak Habib? Terus gimana tuh Mbak ceritanya mulai berumbi itu Mbak, mulai bikin. Sebenarnya Mbak Tina udah menyebut diri sebagai influencer ya, tapi kayaknya udah banyak yang menikmati konten Mbak Tina, terinfluence dari awalnya gimana? Ya. Tapi mungkin mewakili kali ya, mewakili keresahan ya kan, present. Apa itu? Yang diwakili itu orang-orang kayak apa sih diwakili Mbak Tina? Amatin ya, sedang post tuh kayak orang nge-repost, orang terus nge-share kayak gitu tuh seolah-olah ya itu yang mereka rasakan. Kadang tuh ada hal-hal yang mereka nggak bisa ungkapkan, tapi dengan ada orang yang bikin ini loh yang gue rasain nih kayak gini nih. Orang-orang kayak gimana sih yang Mbak Tina wakilin untuk bersuara? Lagi ketawa. Kenapa? Orang-orang yang Tertindas atau apa nih? ya itu kau umbi-umbian. Apa itu? Kalau kita balik lagi ke umbi-umbian gitu. Oke, apa itu umbi-umbian? Kita belajar IPA sekarang ya. Setelah psikologi kita ke IPA. Apa itu umbi-umbian Mbak Tina? Umbi-umbian. Jadi itu sebenarnya kayak slang gitu ya, bahasa apa istilah. Awalnya sih Slang. Ben. Apa sih Mas? Slang ya. Ya, Bahasa- slang. Bahasa miring ya itu. Gitu. Di Twitter itu kan ada Twitter. Jadi di Twitter tuh ada base apa ya kayak anon PNS banyak banget sebenarnya. Dan ada salah satu akunnya yang banyak banget followernya di situ lah. Intinya mulai dari situ tuh banyak menyebut dengan istilahnya PNS yang ibaratnya gimana ya, bilang tertindas agak ekstrim ya. Tidak. Tidak. Ya ibaratnya kayak ini loh, apa ya, akar dari sebuah institusi gitu loh. Akar dari sebuah institusi. Jadi kayaknya akar literally akarnya di bawah. Akar kalau dari struktur anatomi tumbuhan itu kan di bawah kan akar. Ada yang di atas, ada yang di atas phone beringin. Iya. Umumnya di bawah. Kita nggak bahas politik ya? Enggak ya? Di bawah pada umumnya di bawah. Terus ya itu makanya adalah istilah umbi-umbian gitu. Karena umbi-umbiannya juga di bawah kan. Jadi itu positif atau negatif Iya, maknanya? kayak apa ya, mungkin Tapi tumbuhan tanpa akar mesti mati kan. Tapi dia tempatnya paling di bawah gitu, paling nggak kelihatan gitu ya. Jadi itu merepresentasikan pegawai-pegawai. sebenarnya secara apa ya, penopang ya. Secara hierarki kan menopang sebenarnya. Cuma kalau nggak ada umbi-umbian, nanti yang ngerjain forward-forwardan WA itu siapa? Siapa? Oh, siapa? Oh, jadi yang forward. Kalau pimpinan di WA itu bukan pimpinannya. Oh iya. Pimpinan Mbak Tina siapa sih Mbak? Oke. Terus kenapa Mbak Tina tuh mulai dari kapan tuh? Karena saking nggak ada kerjaan gitu ya, sebagai PNS nggak ada kerjaan terus ngerjain konten-konten ya. Sebenarnya itu pelarian nih. Oh, lari dari apa, kenyataan, lari dari mantan, lari dari kenyataan. nah, Ya kan? ya what we do. Kan? Ya kita kerja gitu kan. Nah
malam-malam tuh biasanya scrolling. Nah kan malam itu udah mikirin Malam, gitu. penyesalan keluar dari psikologi gitu. Mikirin pelarian dalam hidup, Nah, buatlah konten. daripada mikirin itu kan, Nah ya, scrolling lah TikTok. nah wah produktif sekali. Scrolling TikTok tuh. Nah, nggak tahu ya, entah lucunya kepalaku atau gimana gitu. Tiap kali ngeliat konten tuh di kepalaku langsung, aku bisa bikin ini nih. Jadi kayak tercetus gitu loh, recreate. Itu apa itu yang Jadi sebelumnya waktu itu awal-awalnya tuh kayak konsep kontennya tuh recreate. Jadi kayak trennya sama, tapi nanti aku bikin versi yang niche-nya itu ya kita umbi-umbian gitu loh, keresahan. misalnya yang di-recreate sama Mbak Tinon, konten-konten kayak gimana sih? Banyak sih. Ya satu gitu. Sebutin satu dong. Misalnya yang paling ramai itu kan yang itu loh, yang pameran. Ya. Jadi yang apa, tembus dinding itu loh. Jadi ceritanya Gimana sih? Main sulap, gimana sulap sekarang? 4 dimension wall itu loh, apa sih bahasa Indonesianya? Jadi ada angle kita ngetiknya itu seolah-olah orang yang lagi nonton video kita tuh kita ngelihat dia gitu loh. Ada yang paling banyak viewernya tuh. Ya. Ingat ya? Aku pura-pura tahu aja. Maaf aku bukan anak TikTok tuh ya. Ya yang itu kan. Ada. Ya. Itu tuh sebenarnya inspired by. Jadi sudah ada yang bikin sebenarnya, cuma dia bikin versinya itu waktu itu tentang orang yang gelisah, overthinking gitu. Nah, aku bikinlah versi umbi-umbian. Jadi situ aku bilang, nah di koleksi kita selanjutnya ini adalah sejenis umbi-umbian yang bla 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 gitu. Nunjuk ke kamera, which is kalau di sudut pandang berarti sudut pandang yang lihat berarti orang yang nonton. Jadi orang yang nonton tuh kayak ditunjuk gitu loh. Dan kenapa itu rame kontennya? Apa saking banyaknya orang yang overthinking lain yang gak ada kerjaan di TikTok gitu. Nah, itu bukan yang overthinking itu yang asli, yang konten aslinya. Nah, kalau aku tuh namanya konten IB. Jadi terinspirasi dari yang tadi aku bikin versi umbi gitu. Dan banyak yang nonton, banyak yang relate, banyak yang terwakili. Oh gitu, akhirnya terus-terusan. Dan kenapa berhenti sekarang? Karena sudah tidak galau lagi. Sebenarnya awalnya kemarin gara-gara kapan sih terakhir kali upload? Udah sebulan? akhir Desember ya. Akhir Desember. Ini belum ada berarti ya? Ya, mohon maaf. Udah banyak ya. Sebenarnya udah banyak banget yang nanyain kok udah nggak bikin. Jadi karena kesibukan sih. Gimana ya? Sebenarnya nggak pengen beralasan, tapi kok ya nyatanya kayak kok udah kosan tuh capek sekarang. Gitu. Kalau dulu itu kalau aku bikin konten, jadi di kantor yang lama itu kadang masih di kantor, kayak buat refreshing aja gitu kan, misalnya udah kerja capek gitu, nah bikin dulu bentar di situ gitu. Nah kalau sekarang tuh mungkin karena apa ya? Sudah mencintai pekerjaan. Ya, sudah. Waduh, aku sudah cinta banget. Udah, dadah ya TikTok gitu. Enggak dong, mungkin ritmenya juga beda. Mungkin lagi nyari ritme yang pas dulu deh. Kapan tuh tahun depan? Tapi jujur, aku tuh juga dari masuk PNS itu paling takut ada di kondisi Mbak Tinon sekarang loh Mbak. Apa? Ketika aku udah ngerasa aku nggak punya waktu lagi buat berkarya. Yeah. How you deal with it? Sebenarnya aku masih ini loh, kalau misalnya ngeliat TikTok, aku masih nulis, konsep-konsep tuh masih ada, masih aku tulis gitu. Cuma waktu eksekusinya itu sih memang. Tapi sebenarnya ini kembali ke diri sendiri. Kadang tuh masih ada Sabtu Minggu gitu. Cuma kadang di Sabtu Minggu kan kerja Mbak. Enggak dibayar lembur Mbak. Enggak itu aku bercanda. Aduh, ntar dipotong kayak nego. Ini mau tayang di mana sih? Gitu. Jadi tapi aku bakalan berusaha kembali lagi. Asik. Cuma memang bulan ini lagi hektik banget. Oh gitu. Apa tuh lagi sibuk apa sih Mbak? Bagian yang Mbak Tinon? Banyak. Banyak udah pokoknya. Jadi ini salah satu mungkin kemarin kan pindah Juli ya. Juli sampai Desember tuh kayak mungkin masih penyesuaian kali ya. Belum banyak dikasih tanggung jawab gitu. Nah, mulai tahun baru. Wah, udah mulai kayaknya nganggur banget ini Tinon. Mereka kerjaan kasih semua. Kasih. Nah, itu Sabtu Minggu kayak nganggur dia. Kasih. lagi. Nah, itulah.
Jadi nanti kalau memang udah tahu ritmenya. Jadi sulitnya apa yang bikin overwhelm itu karena masih belajar. Kadang tuh kalau oke kerjaan banyak, tapi kita tahu apa yang mau kita lakukan. Sat-sut udah gitu. Atur waktunya juga udah tahu gitu. Ini karena masih belajar, masih baru, itu sih yang kayaknya bikin agak kelelahan Oh gitu, masih gitu. belum bisa ngeraba gimana bagi waktunya. Ini disuruh ngapain sebenarnya? Yang dulu juga Jadi bukan karena males-malesan, karena PNS tuh ngatur Capek. ya. Oh, capek ya. capek sih. Sibuk ya PNS ya ternyata ya. Saya ekspektasi aku masuk PNS itu biar kata orang kan bisa santai-santai, ternyata tidak. Ternyata tidak. Ya yang sibuk serius. Gimana sih Mbak rasanya 10 tahun jadi PNS? Udah 10 tahun loh sih, Mbak Silan 9. Tahun 9. depan Gimana ini tuh? ini 9. Buat teman-teman generasi Z yang mau jadi PNS? Gimana rasanya 9 tahun jadi PNS? Beda gak sih awal-awal jadi PNS sama sekarang? Pastikan menjadi PNS adalah passion kalian. Wah, ada. Biasanya itu suka ngejar IPK, IP tinggi, terus cepet dapat angka kredit biasanya itu. Passion. Iya ya, kompetitif. Kompetitif yang mana tuh? Iya sih. Sebenarnya ini juga kayaknya kita perlu bikin edukasi gitu deh, karena jadi ada kontenku waktu itu yang terpapar lagi dilihat sama yang bukan PNS. Di situ tuh dia banyak pertanyaan gitu loh. Emang PNS gini ya? Emang apa sih gitu? Banyak banget istilah-istilah yang non PNS tuh nggak familiar gitu. Kebanyakan sih aku baca komen-komennya tuh. Tapi itu kayak nggak diasa sih kita aman, semuanya aman. Apa? Mantap. Oh, itu ada komunitasnya ya nggak Mas? Komunitas apa itu? Ya. Aku tuh kalau ingat Mbak Tinon tuh selalu ingat babi sih Mbak. Boleh diceritain gak sih? Tahu nggak kalau babi itu? Ini Oke lah, kita bahas rektotek gimana? Serem banget. Aduh, susah nyapuinnya susah. Ini fun fact. Oh, alright. Fun fact. Oke. Jadi apa kedepannya mau ngapain nih Mbak Tinon? Kedepannya. Sampai sekarang tuh babi masih misterius. Masih dibahas. Aku udah membelokkan loh. Udah dibelokin loh ini barusan. Di mana tadi? Ya oke, lumba-lumba yang kelelawar ya, ada perilaku gitu. But kita nggak ngebahas itu di sini ya sekarang ya. Kalau bisa di ban, oke. Jadi kita tahu aja sekarang karena aku blank kan. Ya itulah sifat Mbak Tinon, sebenarnya dia itu nggak tahu janjian. Aduh, ngomong lebih. Yang jelas beliau adalah salah satu PNS yang pernah tiduran di aspal pagi-pagi subuh-subuh karena habis ditabrak babi. Sungguh tidak semua PNS melakukan itu. Dan katanya sih mau ke toilet ya waktu itu ya Mbak. Terus nggak jadi ke toilet, ke rumah sakit. Jadi aku tuh mau kasihan, jadi lebih ke pengen ketawa gitu. Kok nggak jadi ke toilet, gimana habis ditabrak babi? Jadi jam 6 nih kebelet nih tinggal sampai sore tuh gak jadi. Aduh, random sekali obrolan ini. Gara-gara kecelakaan masuk IGD. Di Halmahera Selatan, cerita di Halmahera Selatan. Jadi beliau ini makan banyak garam ya di Halmahera Selatan, mulai dari ditabrak babi, terus kemasukan apa sih tuyul nggak pakai baju itu juga. Ya itu dia Mbak Tinon. Jadi kedepannya gimana Mbak Tinon? Jadi gimana itu solusinya itu? Solusi konten-kontennya yang terhenti, apakah akan berhenti dan memulai karir sebagai pejabat di salah satu instansi kita? Iya, yakin ya enggak, ini terekam belum ini selamanya. Enggak, maksudnya kan belum saatnya. Tapi Mbak Tinon ngerasa nggak sih kalau ketika kita tuh udah di di umur 30, we are in 30, kayak ada banyak kegelisahan yang nggak kita temuin ketika kita jadi PNS masih 20-an gitu. Terus sih ada tanggung jawab yang lebih gede, ada kayak tuntutan karir yang lebih gede, dan sistem membuat kita berpikir ke arah situ. Mbak Tinon ngerasa nggak sih kayak 10 tahun lagi jadi apa ya di sini gitu? Iya. Jadi Mbak Tinon gimana tuh? Bahkan aku udah melihat ya, kayak berangan-angan itu, bahkan mungkin untuk jadi kepala BPS.
sejak masih di Halbar kali ya. Waktu di Halbar waktu itu kayak momen Halmahera Barat. Halmahera Barat. Di Halbar itu ada momen terendah kayaknya. Waduh, Momen terendah aku selama berkarir. Aku selalu berkarir karena selama berkarir gitu ya. Kayak momen paling stres banget. Itu aku sampai sakit-sakitan itu. Iya beneran. apa bedanya sama Hal? Kayak sinetron beneran. Apa bedanya sama Hal? Sakit-sakitan sampai muntah darah gitu. Serius? Mau darah kayak di Son Goku gitu. Sungguhku. Lah iya, maksudnya sakit. Aku yang Yang ngeberatin di sana ada. overwork. Apa sih? Apa bedanya sama Kayak kerjanya kayak berlebihan gitu loh. apa bedanya sama di Halsat? Bukan masalah Halsel atau Halbarnya. Tapi Kalau kamu perhatiin di era itu ada kegiatan pokoknya ada apa ya, ritme pekerjaannya tuh langsung beda, berubah karena gitu. tempatnya dong. Bukan karena tempatnya. Karena Halbar Enggak sih, kalau masalah tempat kalau orang Halbar ini bermasalah. Enggak ada orang baik-baik. ada. Sempat bermasalah sama orang juga pernah. Bukan. Kenapa lagi kepala BPS provinsi kan baik-baik. Enggak baik banget. Baik banget. The best. Best. The best banget. Jadi gitu. Jadi pasti kalau kita ini mungkin butuh waktu lagi kali ya. Kalau mau cerita maksudnya apa ya? Banyak lah pengalaman bekerja itu. Walaupun nggak menutup nggak cuma di BPS juga ya. Tapi semua orang yang pernah kerja pasti ada lah cerita-cerita. Kalau di daerah tuh seperti apa. Balik lagi ke kontennya Mbak Tinon. Oke. Suram banget sama ngobrolin tadi. Suram. Apa hal yang pengen Mbak Tinon bawain tapi belum sempat Mbak? Yang pengen jadiin konten keresahan. Ada gak sih? Sebenarnya udah, mungkin ini ngefek juga sih Riz. Di pusat sama di daerah. Jadi kayak perspektif dan jadi apa yang kita create itu kan sebenarnya representasi dari apa yang kita rasakan gitu. Oke. Ya kan? Oh gitu? Iya. Aku membahasnya genderuwo, kuntilanak itu yang aku rasain nih selama ini. Wah. Berarti aku pengalaman kali. Ya. Intinya ketika bikin konten pas masih di daerah itu, teman-teman pasti ngerasa rasanya tuh sama gitu. Rasanya sama. Jadi konten-konten yang aku bikin itu kan sebenarnya pengalaman-pengalaman di daerah gitu. Sekarang kalau di sini mau bikin konten yang ada di pusat, sementara audiensku sebenarnya lebih banyak yang di daerah gitu loh. Paham gak sih? Jadi maksudnya kayak sense of apa ya, kesamaan rasanya tadi itu kayak kayak aku kesulitan nulis tentang anak-anak SMA sekarang karena aku udah gede sekarang, udah tua gitu ya. Karena kita nggak dikelilingi oleh keresahan itu gitu. Nah, itu. Jadi gimana Mbak Tinon mengatakan? Yang masih aku cari gitu loh. Jadi gimana caranya biar nggak kehilangan sense itu, tapi orang masih senang dengan konten-kontenku gitu. Jadi kapannya masih bikin dong Mbak? Kedepannya masih bikin kan konten-konten itu. Dan lebih ngebela mana ya, teman-teman di daerah atau teman-teman di pusat? Karena di pusat tuh juga ada umbi-umbian. Oh ada Ada. Jangan yang nggak pernah kerja gitu, duduk-duduk itu. Ya kerja juga ya, bagi umbian juga. Satunya jadi umbi-umbian lagi. Nggak ada dong. Umbi-umbian kayangan. Itu dia. Itu jadi kita tunggu konten berikutnya Mbak Tinon ya di TikTok. Jadi kedepannya mau ngapain nih Mbak Tinon? Mau sekolah? Nggak? Nikah kapan nikah? Pertanyaan yang pengen gue balas, kapan mati? Oke. Mungkin itu dulu. Kawan-kawan ngobrol lagi Mbak. Ini aja udah banyak jurang, ini aku sensor kayaknya. Sensor. Oke, terima kasih semuanya udah ngikutin obrolan kita yang mungkin tidak terlalu berguna ini. Berguna dong ya. Kalau saran buat teman-teman, ya kan? Ya sedap. Ada banyak edukasi di sini. Ada banyak banget edukasi. Tadi ada yang tentang babi apa tadi? Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Siap. Bye. Thank you, Mbak Tinon.